Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak, yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Jaka Tingkir, yang merupakan menantu Sultan Trenggono, mendirikan Kerajaan Pajang setelah menyingkirkan Arya Penangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak, tetapi setelah runtuhnya Demak, Pajang menjadi kerajaan yang mandiri. Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, yang menjabat selama 15 tahun. Pada masa ini, Pajang mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang pertanian, dan menjadi lumbung beras utama di Jawa. Wilayah kekuasaan Pajang mencakup Madiun, Blora, dan Kediri. Namun, setelah 21 tahun berdiri, Pajang mengalami kemunduran dan runtuh pada tahun 1587. Beberapa peninggalan yang masih tersisa dari Kerajaan Pajang antara lain Masjid Laweyan, Pasar Laweyan, dan Bandar Kabanaran. Peninggalan lainnya adalah reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Kerajaan Pajang di daerah Pajang sendiri. Raja Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir, 1568-1583 M. Nama aslinya Maskarbet, putra Ki Ageng Pengging. Menggantikan Kesultanan Demak setelah pemberontakan Arya Penangsang. Membunuh Arya Penangsang dan menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak. Arya Pangiri, Ngawantipura, 1583-1586 M. Berasal dari Demak. Menjabat setelah kematian Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benawa, Sultan Prabu Wijaya, 1586-1587 M. Anak dari Sultan Hadiwijaya. Meninggal pada tahun 1587, yang menjadi akhir dari Kerajaan Pajang. Runtuhnya Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya, yang juga dikenal sebagai Jaka Tingkir, meninggal setelah sakit yang diakibatkan oleh perang dengan Kerajaan Mataram. Kematian ini menyebabkan kerajaan menjadi rentan terhadap perebutan kekuasaan. Setelah kematian Sultan Hadiwijaya, tahta kerajaan diambil alih oleh Arya Pangiri, anak dari Sultan Prawoto, Raja keempat Kerajaan Demak. Arya Pangiri lebih banyak mengutamakan keinginannya untuk menaklukkan Mataram daripada memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya, kemudian mengambil alih kepemimpinan. Namun, masa kepemimpinannya tidak berlangsung lama dan tidak ada putra mahkota yang meneruskan tahtanya. Akibatnya, Kerajaan Pajang diwariskan menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Kepemimpinan Arya Pangiri yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat menyebabkan kondisi rakyat Pajang semakin buruk, memperburuk situasi dan mempercepat keruntuhan kerajaan. Pada akhirnya, Kerajaan Pajang runtuh dan wilayahnya diambil alih oleh Kerajaan Mataram, membentuk dasar bagi pembentukan Kerajaan Mataram Islam yang lebih besar dan lebih kuat. Peninggalan Kerajaan Pajang. Masjid yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya, masih ada hingga sekarang. Pasar yang masih ada di daerah Laweyan, Surakarta. Tempat perdagangan yang masih ada di daerah Kabanaran, Surakarta. Beberapa reruntuhan yang ditemukan di daerah Pajang, yang dipercaya sebagai petilasan Kerajaan Pajang. Aspek kehidupan Kerajaan Pajang. Dikutip dari Jurnal Sejarah Kesultanan Pajang masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, 1549-1582, oleh Cinanti Safa Kamila dan Hudaidah, berikut aspek-aspek kehidupan dalam Kerajaan Pajang. A. Aspek ekonomi. Pajang merupakan kerajaan yang bersifat maritim, agraris karena mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian. Berada di dataran rendah, Pajang mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi khususnya di bidang pertanian. Kerajaan tersebut pernah menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. B. Aspek politik. Kerajaan Pajang menerapkan sistem pemerintahan politik terbuka, di mana melalui sistem politik terbuka tersebut Jaka Tingkir mengakomodir pemikiran-pemikiran pada saat itu dan dalam bidang keagamaan. C. Aspek keagamaan. Agama yang dianut oleh Kerajaan Pajang ialah aliran Manunggaling Kawula Gusti. Aliran ini merupakan aliran yang berasal dari Syekh Siti Jenar yang pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang dihukum mati dikarenakan ajaran agamanya yang dinilai telah menyimpang oleh para wali songo. Ajaran ini dikhawatirkan menyebabkan pengikutnya menjadi sesat. Namun, Jaka Tingkir sebagai salah satu murid dari Sunan Kalijaga merasa harus melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam sesuai dengan cara yang telah digunakan oleh Sunan Kalijaga. D. Aspek sosial budaya. Masyarakat Kerajaan Pajang hidup dengan berhati-hati dan mengutamakan gotong royong atau kebersamaan dan budaya yang ada di masyarakat sangat ketat dan tidak terlepas dari tradisi dan budaya aslinya. Kesenian yang berkembang pesat ialah wayang.
Jaka Tingkir dan seniman lainnya menciptakan wayang Kidang Kencana, yang memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran wayang pada umumnya.